Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di sini kita akan membahas berbagai macam problematika dan perjalanan hidup, dan kita akan menemukan solusi dari permasalahan hidup kita berdasarkan Al-Quran. Juga ada beberapa narasumber yang menceritakan kisah perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku dan permasalahan yang akhirnya tersadarkan melalui Al-Quran. Nah, di video kali ini saya menghadirkan seorang narasumber, yaitu teman saya dulu sewaktu di remaja masjid, ya. Hari ini kita akan tanya-tanya kira-kira apa kesibukannya, dan karena dia adalah seorang pembina remaja masjid, kita coba berdialog dengan dia kira-kira bagaimana mungkin perannya seorang pembina remaja masjid dan perannya seorang remaja dalam perkembangan Islam. Untuk itu langsung saja kepada teman saya, sahabat saya, yaitu Asril Fahmi Sitepu. Assalamualaikum, Sril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak ketemu nih. Iya, gitu, ya kan? waduh. Nampak lebih, aura ayah-ayahnya lebih kelihatan ya. Udah berapa tahun pula nggak Iya, ketemu bener. kan? Gitu lah. Gimana kondisi sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Kesibukan apa masih? Ya, biasa. Masih kerja. Masih kerja ya? Di salah satu perusahaan swasta. Masih jadi pengabdi perusahaan. Tepatnya seperti itu. Itu bahasa sopan itu ya? Ya benar. Karena Asri ini juga salah satu apa ya, kalau dulu pemuda yang menonjol lah di daerah kampung kami waktu itu ya. Jadi beliau ini adalah mantan ketua remaja masjid di daerah kami waktu itu. Jadi kebetulan saya wakilnya waktu itu ya kan. Iya. Nah, gitu. Jadi kita pernah bersinergi dalam satu wadah Islam, pemuda Islam, yaitu remaja masjid. Nah, gitu. Kalau sekarang masih masih di wilayah situ, maksudnya masih membina remaja masjid. Masih. Masih. Insya Allah masih membina. Apa aja kegiatan remaja masjidnya di sana? Satu di antaranya itu kita mensupport ya. Yang pertama sekali kita mensupport remaja-remaja yang ingin sekali ataupun apa ya, gemar mengkaji tentang Islam, kemudian mengkaji tentang Quran, gitu-gitu. Oh, aktif seperti itu. masih ada? Apa itu? Sampai saat ini? Masih ada? Masih. Nah, karena kalau kita lihat kan sekarang udah remaja masjid ya, itu nggak seramai waktu kita dulu Wah, ya. iya betul. Benar kan? Itu dia. Lebih redup dia, kalah dengan apa? Dengan Mobile Legends ya kan? Dengan seiring berjalannya waktu. Iya, benar. Iya, Lebih seru ngumpul di coffee shop ya, ya kan? Dan main game online. Sebenarnya nggak salah coffee shopnya, cuman salahnya lebih cenderung ke sana untuk main game, kumpul-kumpul. Gitu benar ya? Karena anak-anak, iya betul. Karena masa kita kan belum ada itu. Belum booming seperti itu. Benar. Jadi kan wadahnya lebih ke masjid dan ya kegiatan remaja masjid pada umumnya gitu. Nah, kalau sekarang sepi ya. Sangat miris sih sebetulnya. Iya kan? Benar kan? Iya, bahkan ada segelintir ya. Iya, segelintir. Bahkan kalau di wilayah kita saat ini itu hanya beberapa saja remaja yang masih aktif. Remaja masjidnya. Dalam organisasi tersebut gitu. Yang terkait dengan Islam ya. Iya, benar-benar. Hanya beberapa orang saja gitu. Nah, binaan saya yang aktif itu ya, yang saya bina untuk saat ini itu aja masih 7 person gitu. 7 orang? 7 orang. Oh. Itu yang saya bina dimulai dari mereka SMP lah. Sampai saat ini mereka sudah lulus sekolah. Udah lulus sekolah. Jadi memang apa ya, hari ini ya harus kita sadari bahwa minim ya gitu adanya pemuda yang tertarik gitu untuk memperdalam ilmu agama, apalagi melalui Quran gitu ya kan. Sangat minim sekali. Karena karena kan memang kita sadari dulu remaja masjid itu benar-benar dakwah yang lembaga Islam yang menempah kita seorang remaja yang menggali potensi diri gitu kan. Tepat. Wadah pengembangan diri. Ya. Karena dari situ juga saya dulu belajar untuk berani tampil, ngomong di depan, public speaking gitu kan, bersosialisasi kan gitu ya. Itu bermanfaat. Nah, sayang hari ini dimanfaatkan gitu ya, wadah seperti itu. Ada wadah seperti itu kayaknya udah jarang kita lihat. Jarang sekali. Betul itu. Jadi remaja-remaja yang Asril bina sekarang di lokasinya di mana? Artinya ada satu lembaga khusus kah atau tempat memang mereka khusus untuk belajar gitu tuh? Ada lembaga khusus. Ada ya benar ya? Ada tempatnya ya? Iya, ada tempatnya. Memang berarti Asril ini dari dulu memang hobinya pembinaan remaja lah khusus ya? Iya, bener karena ya? saya berawal dari situ juga. Iya, benar, lahir di situ. Maka saya teruskan. Iya, benar. Itulah bentuk dedikasi saya gitu kan kepada remaja-remaja yang ada di wilayah
saya gitu kan kemarin. Ya benar, harus menciptakan regenerasi ya. Ya udah. Karena kalau tidak ada ini fatal sebetulnya. Iya, gimana Islam ke depannya ya kan? Nggak ada regenerasi, waduh, saya ngebayanginnya, kalau seandainya tidak ada lagi regenerasi kita ke depan, waduh, ini sangat sulit sekali kayaknya. Iya, sulit Islam berkembang jadinya. Iya. Oke. Begitu. Nanti bisa kita obrol lebih dalam dan mungkin kita bersinergi dengan apa ya, lembaga terkait lah untuk kita hidupkan lagi Alhamdulillah. itu ya. Iya. Kembali ke kesibukan Asril tadi lah. Masih sebagai seorang drafter ya di Iya. sebuah perusahaan swasta ya. Masih. Sudah berapa Masih. lama pengabdiannya di perusahaan? Waduh, saya kuliah tamat ya 2010. 2010. Kemudian selepas saya tamat, saya langsung bekerja. 2011 berarti? 2011. Iya. Jadi Awal 11 tahun. 2011. Iya, 2011 bulan 7. Saya masuk kerja di perusahaan yang kedua itu. Yang pertama memang sudah ada. Jadi dimulai dari 2011 saya bekerja di perusahaan swasta tersebut sampai saat ini. Oh, cukup lama pengabdiannya Cukup ya. lama. Wah, Ini 2022. cukup loyal ya. Cukup loyal. Dengan perusahaan ya. Iya. Oh, oke. Loyalitas tanpa batas. Loyalitas ini tanpa sepertinya. batas, iya betul. Pokoknya istilah sekarang budak korporat lebih keren ya. Budak korporat ya. Iya. Jadi bicara loyalitas lah ya. Bicara loyalitas. Ya. Gimana sih fenomena Asril tentang loyalitas itu? Loyalitas. Kalau saya anggap loyalitas itu apa ya, hanya sebatas dedikasi kita aja lah kepada pihak yang terkait gitu. Pengorbanan kita hanya saja. Kalau kita bicara loyalitas terhadap pekerja gitu kan, kita kan mengharapkan imbalan itu jadinya kan, begitu kan. Dedikasi kita berbayar. Benar. Ada yang kita harapkan ya? Ada harapannya, ada semacam finansial yang kita harapkan. Iya benar, ada mengharap imbalan lah ya. Betul. Nah, seharusnya gitu kan, ketika kita sudah mengabdi pada satu perusahaan gitu kan, sebaiknya ada abdi yang lebih hakiki ini. Oh, ada bentuk pengabdian lain gitu maksudnya? Iya, ada dedikasi kita terhadap, kalau seandainya kita kan beragama Islam gitu ya kan, ada sih kontribusi kita untuk Islam gitu. Jadi nggak mentok kepada satu pengabdian yang ada di perusahaan, kita katakan seperti itu. Iya, memang itu butuh. Nggak kita pungkiri gitu kan, itu nggak kita nafikan. Hanya saja untuk saat ini, apa sih kontribusi kita untuk Islam? Oh, silahkan mengabdi ke perusahaan sebagai bentuk apa ya, ikhtiar kita lah untuk finansial kita. Iya. Tapi ada juga kita berpikir untuk bagaimana kontribusi kita untuk Islam. Iya. Yang saya tangkap nih dari Asril tadi, mungkin Asril ambil porsi untuk membina remaja-remaja Islam. Iya. Sebagai bentuk kontribusi untuk Islam gitu ya. Itulah bentuk kontribusi saya. Itulah saya dedikasikan hidup saya gitu kan untuk perkembangan Islam ke depan gitu. Dengan membina remaja yang saat ini saya bina gitu. Oh, gitu. Minimal itu dulu yang harus ada pada diri saya gitu kan. Dimulai dari apa sih belajarnya? Keinginan sih. Keinginan ya? Iya, keinginan Atau dulu. proses belajarnya itu binaan-binaan Asril tadi, apa yang dilakukan mereka apa? Membaca Quran, atau artinya proses itu, karena kan banyak nih hari ini pemuda-pemudi yang nggak bisa baca Quran. Itu ada nggak karakter tipe-tipe yang seperti itu yang datang ke Asril? Ada ya? Ada. Justru hampir rata-rata seperti itu. Oh. Karena banyak ya, kita nggak menafikan itu memang ya. Karena memang banyak saat ini umat Islam itu yang, maaf cakep ya, masih sulit gitu membaca Quran. Nggak bisa. Iya. Karena saya nggak mengatakan menurut data sulit gitu. Data yang saya survei membuktikan 65% umat Islam itu nggak bisa baca Quran. Iya. Nah, itulah tujuan saya gitu kan, untuk mengentaskan ini dulu gitu. Oh, pemberantasan buta aksara Quran. Iya. Makanya saya getol-getol tuh di media sosial gitu kan. Jadi buat yang nonton ini, siapapun yang mungkin bermasalah dengan membaca Quran, nggak bisa atau kurang lancar, boleh datang ke Asril. Iya, kami ada wadahnya. Boleh ya? Boleh sekali. Nanti yang mau nomor kontaknya kita berikan di deskripsi nih. Untuk bisa segala usia, boleh? Segala usia ya? Tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Bayar nggak kira-kira? Free. Justru kami fasilitasi lagi. Ada sarananya lagi. Kalau mau belajar baca Quran sama Asril gratis. Kalau bayar tandai ya. Iya. Oke. Boleh dicek. Ya itu bentuk apa ya, kontribusi Asril untuk Islam. Gitu. Tadi kita bicara loyalitas. Menurut Asril nih, apakah loyalitas itu hanya sebatas yang horizontal, artinya ke urusan dunia saja, ataukah
perlukah loyalitas yang sifatnya vertikal? Perlu nggak gitu kira-kira? Kalau kita bicara fitrahnya nih, fitrahnya insan ya, manusia itu seyogyanya pengabdian itu hanya untuk Allah. Wah. Itu dia. Jadi gimana pengabdian ke perusahaan tadi? Pengabdian kepada perusahaan harus kita sinergiskan antara kemauan Allah dengan kemauan kita. Gitu sih kalau saya nariknya. Oh gitu. Jadi kesannya seperti ini. Ketika kita bekerja gitu kan, harus kita porsikan bahwasanya ini maunya Allah gitu. Caranya gimana? Nah, ketika kita bekerja, upayakan dari sisi penghasilan kita yang kita katakan finansial itu ada kontribusinya. Oh gitu. Untuk Islam. Sebagai bentuk ya. Itu kalau saya pribadi gitu. Iya, boleh. Jadi tadi pengabdian ke Allah gitu. Jadi kalau mungkin hasil nengok video kita ya, setiap yang datang kemari itu pasti ada mengangkat sebuah ayat. Oh iya. Betul. Iya. Nah, jadi kalau Menarik bicara aja kita harus berdasarkan ayat nih, iya, kan? By data. Iya. Benar. Jadi pengabdian ke Allah itu ada ayatnya nggak dalam Quran? Kalau ayatnya ada. Ada ya? Iya, boleh yang, dibacakan silakan. yang saya pahami itu ya, ada satu ayat yang ini jadi betul sama saya, yang saya akuisisi betul lah, makanya saya bisa seperti ini gitu kan. Jadi ada satu ayat yang memang sudah menyentuh ke kolbu saya itu. Ayatnya sederhana sih. Mungkin Hakim juga hafal juga, ayatnya pendek Ayat itu. berapa? Surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat. ke-51, Ayat ayat 56. Oh ya, ayat familiar. Iya, ayat silakan familiar. dibaca sekaligus dia dijelasin lah di. Oke, iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya dijelaskan oleh Allah di situ bahwa dan tidak aku ciptakan, gitu kan? Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia. Kecuali untuk mengabdi padaku. Gitu bahasanya. Nah, konteks ayatnya inilah seakan-akan itu memukul diri saya gitu. Saya punya potensi, tapi apa kontribusinya untuk Islam gitu? Sebagai bentuk pengabdian selalu tadi ya? Iya. Ini kalau seandainya potensi saya tidak dipergunakan gitu kan, tidak diperdayakan, waduh ini saya sangat saya merasa sangat bersalah sekali gitu jadinya. Oh, pengalaman yang jadikan hasil tadi potensi itu ya? Iya. Terus ditularkan, diaplikasikan. Nah, itulah jadi bentuk pengabdian hasil ke Allah gitu. Iya. Sebagai jawantah dari ayat 5156 iya. tadi gini ya. Iya, ketika saya baca nih, waduh, ini kacau juga. Gitu ya, berarti harus ada bentuk pengabdian ke Allah nih gitu ya. Karena konsepnya seperti itu kan. Allah menciptakan jin. Allah menciptakan manusia. Kemudian kecuali untuk mengabdi padanya. Gitu kan? Nah, yang saya pahami seperti ini. Ini menarik sebetulnya kita bahas ini untuk boleh. Untuk kali ini ya kan. Saya memahaminya seperti ini. Ada lafaz illa di situ. Iya. Illa liya'budun. Iya. Saya agak penasaran lah bahasanya gitu kan. Kenapa kok ada lafaz ilah ya? Allah letakkan di situ. Padahal tanpa ada lafaz ilah ini pun ayatnya sama, serupa gitu kan. Tapi kenapa kok ada lafaz ilah di situ? Bahwasanya lafaz ilah itu kan bentuknya pengecualian. Seakan-akan Allah menciptakan kita ini antara ikhlas dan tak ikhlas. Kesannya seperti itu nih kan jadinya kan. Kalau kita tarik ke horizontalnya seperti ini kan. Misalkan kita tarik ke horizontalnya ke antara kita ya. Saya akan bantu Hakim. Kecuali Hakim akan baik pada saya. Nah, kan ada pengecualian nih. Benar. Antara ikhlas dan tak ikhlas gitu kan. Iya. Nah gitu kan. Justru dari lafaz ilah itulah yang menjadi penekanan kalau menurut saya. Penekanan bahwasanya lafaz ilah itulah hanya satu-satunya. Nggak ada opsi lain. Tidak ada alternatif lain. Lafaz pengecualian itu. Itu penekatannya. Oh, maksudnya gini. Tidak ada pilihan bagi jin dan manusia. Itu dalam hal penciptaan ya. Iya. Tidak ada pilihan lain bagi jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi. Kecuali untuk mengabdi. Kau diciptakan ya untuk ngabdi. Iya, gitu maksudnya. Ya. Kesannya seperti itu ayatnya, mengarahnya gitu. Gak ada pilihan lain. Kau diciptakan ada untuk ngabdi lain gitu ya. Iya. Begitu. Bentuk pengabdian hasil hari ini adalah pembinaan untuk pemuda-pemudi Islam. Iya. Itu dimulai dari belajar membaca Quran sampai pemahamannya. Begitu ya. Tepat. Itu bentuk pengabdian dari hasil tadi. Menurut hasil nih kan, apakah kita
harus punya bentuk pengabdian kita ke Allah gitu. Terutama yang apa ya, punya kontribusi lah untuk Islam tadi gitu ya. Kira-kira gitu nggak? Harus, Harus ya. harus, ya. harus ada. Karena konteks ayatnya mengabdi. Mengabdi. Mm-mm. Kalau sholat, puasa itu udah memang itulah bentuk Iya, pengabdian gitu kan. Sudah pasti. Nah, berarti harus ada tambahan lagi nih gitu. Ada, sebagai bentuk harus. pengabdian kita. Iya, jadi harus ada nilai plusnya. Nah, nilai plusnya inilah yang harus kita kejar. Gitu. Kita punya potensi, katakanlah potensi apa saja gitu kan, yang terkait dengan Islam ataupun yang di luar Islam, begitu kan. Nah, ini harus kita ejawantahkan dalam bentuk kontribusi kita kepada Islam. Sebagai bentuk pengabdian tadi. Itulah dedikasi kita. Oke. Begitu. Dapat poinnya. Iya. Berarti memang pengabdian itu hanya ke Allah. Gitu. Meskipun kita Mengabdi bekerja yang lain ya, iya, itu kan secara horizontal, secara vertikal memang kita mengabdi hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Bahkan tujuan kita diciptakan tadi, ya memang untuk mengabdi gitu ya. Iya. Oke. Menarik nih perbincangan tentang pembinaan remaja dan kondisi remaja atau wadah pemuda-pemudi Islam nih hari ini itu memang yang minim ya kan di sekitar kita terutama. Iya. Itu yang kita soroti. Dan ada buka peluang tadi ya, Sril ya, untuk siapa saja pemuda-pemudi Islam yang mau belajar membaca dan lain sebagainya. Dan itu gratis ya? Gratis. Nah, ini hubungi Asril ya. Oke, jadi seperti biasa di akhir video setiap narasumber memberikan pesannya kepada ikhwan wal akhwat yang nonton. Silakan, Asril. Baik, pesan dari saya simpel dan sederhana. Bahwasanya setiap individu itu punya obsesi. Itu tidak kita pungkiri. Hanya saja pastikan obsesi itu tidak melalaikan kita kepada pengabdian kita kepada Allah. Jadi mari sama-sama kita edukasi diri kita supaya kita paham kemana arah dedikasi kita. Itu saja barangkali. Ya, itu pesan singkat namun bermakna ya dari Asril tadi yang kita garis bawahi. Dia merupakan seorang pembina pemuda-pemudi atau remaja-remaja Islam hari ini. Nah, seperti yang kata Asril tadi bahwa siapapun yang ingin belajar Al-Quran, mulai dari membaca dan lain sebagainya, boleh nanti datang ke Asril dan insya Allah akan dibina. Dan itu gratis ya? Gratis ya. Tidak dipungut biaya sama sekali. Iya, benar. Nanti yang mau nanti kontaknya kita sertakan di bawah. Ya. Baik, selesai video kita kali ini tentang seorang figur bernama Asril Fahmi Sitepu yang mendedikasikan pengabdiannya secara vertikal ke Allah, yaitu dengan membina remaja dan pemuda-pemudi Islam. Jangan lupa untuk terus nantikan video kita, tonton terus, jangan di skip biar dapat poin-poin dari setiap video yang disampaikan. Dan silakan follow sosial media kita yang ada di bawah ini supaya kita terus bisa menebarkan manfaat dan menyampaikan pesan kitabullah. Itu saja. Binasri minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.